Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, sallu ala nabiyyikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Allah beri kita kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Jikapun ada yang berhalangan di antara kita, mereka adalah insya-Allah orang-orang yang berhalangan karena halangan-halangan yang diizinkan oleh syariat. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Kemudian kita benar-benar mendapat predikat seorang yang bertakwa sesuai dengan tujuan pelaksanaan ibadah puasa agar seseorang menjadi takwa. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad yang mulia, yang diutus oleh Allah untuk sekalian alam. Tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Beliau diutus sampai datangnya syariat beliau berlaku sampai datangnya hari kiamat nanti. Salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Pada hari ini bahkan diawali dari diumumkannya bahwa hilal sudah terlihat, maka di seluruh penjuru dunia kaum muslimin mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Akan tetapi khatib mengajak diri sendiri dan kita semua
untuk memahami setiap takbir yang kita ucapkan bahawa kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha segala-galanya, Maha Kuat, Maha Kaya Raya, sangat pedih siksaannya, namun juga sangat kasih sayang kepada makhluknya. Kita adalah hamba yang lemah dan hina di sisinya, kecuali jika bertakwa. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita angkat judul khutbah kita hari ini dengan sebuah judul, hubungan ketakwaan dengan kemakmuran suatu negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, akan kami bukakan keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ajaran kami, maka kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Surah Al-A'raf ayat 96. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dari ayat ini jelas sekali hubungan ketakwaan dengan dengan kemakmuran di sebuah negeri. Setiap kita mendambakan kebahagiaan, setiap kita tidak menginginkan kesengsaraan. Tapi mari kita ukur sendiri, apakah kita sudah merasa bahagia atau masih tetap dalam kesengsaraan? Apakah kita sudah berada dalam kenyamanan atau masih berada dalam ketakutan? Apakah kita masih rasa aman atau dalam ancaman? Hendaklah setiap saat kita mengintrospeksi diri, mengkaji setiap kelemahan diri. Setiap tahun Allah wajibkan kita puasa Ramadan agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Allah menjelaskan bahawa kemakmuran suatu negeri sangat terkait dengan ketakwaan. Kita bangsa Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Semoga setiap penduduk Indonesia, setiap pribadi masyarakat Indonesia, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, berhasil mendapatkan predikat ketakwaan. Untuk menyegarkan ingatan kita, agar kita faham, agar kita ingat kembali akan jati diri, bahawa kita adalah seorang hamba yang Allah katakan, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia merenung, kata Allah, bahawa mereka kami ciptakan dari setetes air, tapi setelah menjadi manusia utuh mereka pembangkang. Mereka diciptakan dari setetes air, kemudian jadi manusia, sedikit saja diberi kelebihan, sedikit saja diberi kekuatan, mungkin sedikit saja diberi kedudukan, dia berani membangkang pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang pembangkang itu, sebab sekejap bagi Allah untuk menghancurkannya. Rumah yang kita bangun belasan tahun hingga puluhan tahun, kalau Allah berkehendak, dalam hitungan detik dengan sebuah gempa hancur semuanya. Hendaklah kita mengetahui jati diri. Dari setetes air ditiupkan roh, berjanji mau patuh.
setelah lahir banyak yang durhaka. Maka Allah wajibkan puasa setiap tahun agar setiap diri memperbaiki diri, sadar, mengerti, paham siapa dirinya. Imam Ali radhiyallahu anhu, khalifah keempat, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin masuk surga, seorang pemimpin yang adil, yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda. Beliau mendefinisikan takwa. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut pada Allah yang Maha Agung. Bagaimana cara kita mengetahui keagungan Allah? Lihatlah ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah seluruh yang di langit dan yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan kandungan-kandungan yang ada dalam bumi, milik Allah. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskannya. Bagaimana cara kita mengetahui keagungan Allah? Dengan menyaksikan makhluk-makhluknya yang besar-besar. Di samping kita ada makhluk Allah yang besar, Gunung Talang. Bagaimana beberapa negeri di negeri kita ini, ada yang Allah runtuhkan sebagian gunungnya, Allah himpitkan ke sebuah negeri yang masyarakatnya durhaka, mati semuanya, tidak tersisa satu orang pun. Pada tahun 55 di salah satu provinsi di Indonesia. Bagaimana baru-baru ini daerah sekeliling gunung diguncang gempa, hancur rumah mereka. Itu Allah guncang melalui salah satu makhluknya. Jika tidak ada rasa takut dalam hati ini kepada Allah yang Maha Agung, terus mana iman kita? Terus mana faedah yang bisa kita ambil ketika kita sudah berletih-letih, berlapar-lapar, berhaus-hausan ketika puasa? Takwa adalah takut pada Allah yang Maha Agung. Kemudian takwa wal amalu bitanzil. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan. Jangan kita buat ibadah-ibadah sendiri, walaupun itu kita anggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah kita wariskan dari pendahulu-pendahulu kita. Jika itu bukan syariat Allah, maka percuma kita lakukan. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, kata Nabi, amalan itu ditolak alias sia-sia. Begitulah iblis menyesatkan kita. Kita dipelesetkan ke sebuah amalan yang sia-sia. Akhirnya kita lalaikan amalan yang betul-betul diperintahkan. Sadarlah kita bahwa takwa adalah beramal, beribadah pada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takwa adalah wal qanaatu bil qalil. Takwa adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Maksudnya, jangan kita hanya pandai bersyukur dengan yang banyak, yang sedikit kita ingkari, yang sedikit pun apalagi yang banyak, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah berpuasa mudah-mudahan mendapatkan gelar seorang yang bertakwa, maka dia akan tetap bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, takwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk kematian. Kematian yang datang tiba-tiba. Tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu taubat. Jika dia datang, ajal itu
tidak terlambat satu detik, tidak maju satu detik. Khatib menyaksikan sendiri di malam takbiran meraung-raung sebuah ambulan yang keluar dari pusat kota. Ini maknanya esok pagi keluarganya akan berderai air mata memakamkan, menguburkan orang yang sangat dia cintai, sementara yang lain bergembira. Begitulah potret sebuah kematian. Jadi jangan bangga-bangga, saya kuat, saya kaya, saya hebat, kemudian durhaka pada Allah. Ingat kematian yang akan datang tiba-tiba. Orang yang bertakwa, orang yang selalu ingat dengan kematian. Orang yang punya uang, yang bertakwa, tidak dia tahan hartanya lama-lama, dia keluarkan secepat-cepatnya, dia infakkan di jalan Allah. Apalagi dalam keadaan membangun seperti ini, infakkan segera, karena bisa jadi ajal kita dekat. Harta yang kita tumpuk-tumpuk menjadi perselisihan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kaum muslimin dan muslimah jamaah dimuliakan Allah, Allah berjanji di dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji, bahkan dalam ayat bersungguh-sungguh, tidak pun Allah mengatakan Allah berjanji sungguh-sungguh, kita pasti percaya dengan janji Allah. Ini agar manusia percaya Allah berjanji sungguh-sungguh kepada orang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Allah jadikan mereka penguasa di muka bumi, sebagaimana orang terdahulu dijadikan penguasa oleh Allah. Allah kokohkan agama Islam yang mereka anut, yang telah diridhai oleh Allah. Allah ganti rasa takut menjadi rasa aman. Kemudian mereka beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Jelas sekali ya jamaah dimuliakan Allah, betapa banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan kalau sebuah negeri, kalau sebuah individu, seseorang, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara sekalipun, jika ingin mendapatkan sebuah keamanan, bahkan kekokohan, kekuasaan, maka kata Allah, hendaklah beriman dengan benar dan beramal soleh. Percayalah dengan janji Allah. Allah adalah Malikul Mulki, penguasa di atas segala penguasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat di berbagai pelosok negeri selalu terjadi musibah dan bencana, berbagai macam bencana, bahkan bencana yang bisa kita rasakan pada setiap diri. Adanya kegelisahan dalam hati, tidak tenang hati, itu bencana. Maka imam atau seorang imam besar, Talqu ibnu Hubaib, beliau mengatakan, idza waqa'atil fitan fa'atfi'uha bittaqwa. Jika terjadi banyak bencana, maka padamkan bencana itu dengan ketakwaan. Maka jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan mulai sekarang dan selanjutnya masih segar bekas-bekas pelaksanaan ibadah Ramadan. Benar-benar hendaknya kita menjadi manusia yang taat, kikis habis kesombongan dari diri kita, kikis habis keserakahan, kikis habis kedurhakaan. Kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, kuncinya tidak ada yang lain melainkan beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap diri, mari mulai sekarang dan selanjutnya kita perbanyak istighfar.
Rasul saja sehari semalam tidak kurang dari 100 kali beristighfar, padahal beliau dijamin masuk surga. Kalau begitu selayaknya mungkin kita 1000 kali, 2000 kali dalam setiap hari beristighfar. Jika setiap anak bangsa beristighfar, setiap muslim anak bangsa Indonesia beristighfar dengan sungguh-sungguh, Allah maafkan kesalahan kita, maka negeri kita akan menjadi negeri yang sangat hebat di muka bumi. Karena kekayaan milik Allah yang Allah tanam dalam perut bumi banyak terdapat di negeri kita. Hanya orang yang berimanlah yang percaya dengan apa yang Allah khabarkan. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah, kita tidak pesimis, kita tetap optimis. Bagaimanapun fitnah, bagaimanapun gelombang bencana, adu domba, saling hasad, saling dengki masih tetap ada. Akan tetapi kita tetap optimis. InsyaAllah kita termasuk bahagian yang ikut memberantasnya, sehingga kita menjadi bangsa yang pemaaf, bangsa yang rendah hati, bangsa yang tunduk patuh pada Allah, kasih sayang sesama anak bangsa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kondisi cuaca, kita cukupkan khutbah hari raya kita dengan khutbah yang sangat pendek dan insyaAllah mengandung makna yang sangat dalam. Sekali lagi, supaya gelar ketakwaan bisa kita pertahankan sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami dengan senang, dengan tidak ada rasa takut, kami menjerumuskan diri kami ke dalam kezaliman. Wa illam taghfir lana, jika tidak Engkau ampunkan ya Allah, wa tarhamna, jika Engkau tidak menyayangi kami, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tetapkan kami di atas hidayah dan ketakwaan, wal afaf, dan menjaga kesucian diri, wal ghina, dan selalu dalam berkecukupan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Rabb, terimalah seluruh ibadah kami pada bulan Ramadan. Salat-salat sunat kami, salat-salat wajib kami, sedekah kami, zakat kami, istighfar kami, dan intinya puasa kami ya Allah. Terimalah semuanya ya Allah. Terimalah ya Allah. Maafkan kelalaian-kelalaian kami jika masih ada, karena kami adalah manusia yang lemah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami, terutama dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kaum muslimin. Ampuni dosa suami yang tidak bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Ampuni dosa istri yang durhaka, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Ampuni dosa anak-anak kami yang selalu durhaka pada kami. Bimbing mereka semua. Jika Engkau maafkan mereka ya Allah, menjadi bersih hati mereka, menjadi lunak mereka, sehingga kami dapat merasakan bahagia hidup bersama mereka. Ya Allah, keluarkan kami dari berbagai kesulitan. Ya Allah, jika kesulitan bangsa ini disebabkan oleh dosa-dosa kami, maafkan kami ya Allah. Maafkan dosa pemimpin kami,
Ya Allah, tuntun pemimpin-pemimpin negeri ini ke jalan yang lurus. Beri mereka kekuatan, beri mereka kekuatan iman. Sadarkan mereka jika mereka keliru, maafkan jika mereka salah. Tuntun mereka ke jalan-Mu yang lurus ya Allah, sehingga terwujud apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Ya Allah, selamatkan bangsa kami yang kaya raya dari cengkeraman bangsa asing yang ingin menindas kami, ingin merampas kekayaan alam kami, ingin merusak agama kami. Engkau yang maha sanggup untuk itu ya Allah. Kami memohon padamu dengan kerendahan hati, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Maafkanlah seluruh kesalahan kami jika kesalahan-kesalahan itu menyebabkan dosa kami tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidun mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khair.